Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya adik-adik semua? Pasti kalian sudah kangen kan dengan sekolah, teman-teman kalian, guru-guru kalian yang sebelumnya hampir 1 tahun yang lalu masih mengajar kalian secara offline. Dan sekarang alhamdulillah bencana COVID ini sudah mulai mereda, jadi kita bisa melaksanakan sekolah offline lagi, tidak online, tidak di balik layar HP. Jadi untuk yang pertama, kalian udah kenal belum sama kakak-kakak yang ada di depan kalian? Sebelum itu, saya dan juga teman-teman saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firza Nasirmansyah. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Yogyakarta. Dan yang pertama ada Kak Vinda, yang kedua ada Kak Helen, yang ketiga ada Kak Safa, yang terakhir ada Kak Siva. Baik, adik-adik sekalian, untuk pembelajaran semester pada kali ini akan diajar oleh kakak-kakak semua ini. Jadi semoga adik-adik juga betah, bisa nyaman dalam pelajaran IPS pada semester 1 ini. Baik, kami dari Universitas PGRI Yogyakarta akan menyampaikan materi dari pelajaran IPS bab 1, yaitu peta lingkungan setempat. Sebelum itu, adik-adik udah pernah lihat belum di aplikasi Google Map peta lingkungan kalian itu seperti apa? Baik, kalau belum, nanti kita akan pelajari sama-sama dengan kakak-kakak ini juga, agar adik-adik juga mengerti bagaimana mengenali peta lingkungan setempat. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Vinda. Untuk Kak Vinda, dipersilahkan. Terima kasih kepada Kak Firza. Baik adik-adik, di sini saya, Kak Vinda Tiana, akan menjelaskan sedikit mengenai peta lingkungan setempat, yaitu yang pertama ada pengertian peta, yang kedua ada jenis peta berdasarkan isinya. Yang pertama ada pengertian peta. Nah, sebelumnya, apakah adik-adik tahu bentuk peta itu seperti apa? Seperti ini. Jadi, pengertian peta adalah gambaran atau lukisan permukaan bumi yang ditampilkan dengan bidang datar dengan skala tertentu yang ditumbuhi dengan simbol-simbol. Dengan peta, kita bisa melihat seluruh atau sebagian dari permukaan bumi atau suatu wilayah. Pada peta juga terdapat simbol-simbol yang menunjukkan tentang keberadaan gunung, rumah sakit, laut, sungai, dan sebagainya. Inilah yang memudahkan kita sebagaimana peta sebagai suatu petunjuk arah dan tahu secara detail. Ada pula fungsi-fungsi peta ya adik-adik. Yang pertama, sebagai petunjuk arah jika tersesat atau tidak tahu daerah yang akan dituju. Yang kedua, bisa menunjukkan posisi atau letak suatu permukaan bumi. Yang ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi sehingga tampak jelas terlihat. Yang keempat atau yang terakhir, ada sebagai alat bantu dalam hal penelitian lapangan. Nah, selanjutnya adik-adik, di sini Kak Vinda akan menjelaskan tentang jenis-jenis peta berdasarkan isinya. Jenis-jenis peta berdasarkan isinya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada peta umum dan yang kedua ada peta khusus. Apakah adik-adik tahu perbedaan pengertian dari kedua peta ini? Jika tidak, maka Kak Vinda akan bantu menjelaskan secara satu persatu.
Yang pertama ada peta umum. Apa sih peta umum ini? Peta umum adalah jenis peta yang menampilkan permukaan bumi dari segi fisik alam maupun buatan manusia. Peta ini memberikan informasi secara umum. Nah, dalam peta umum dibedakan menjadi 3 jenis lagi. Yang pertama ada peta topografi, yang kedua ada peta korografi, dan yang terakhir atau yang ketiga ada peta geografi. Yang pertama ada peta topografi. Peta topografi adalah jenis peta umum yang menampilkan permukaan bumi secara lengkap dengan reliefnya. Penggambaran relief ini digambar ke dalam peta dalam bentuk sebuah garis kontur. Misalnya seperti jalan, sungai, dan tinggi rendahnya suatu permukaan daerah. Yang kedua ada peta korografi. Peta korografi ini adalah jenis peta umum yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum, dan biasanya peta ini berskala sedang. Contohnya peta daerah kecamatan dan peta daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga atau yang terakhir ada peta geografi. Peta geografi ini bisa disebut juga dengan peta dunia, yaitu jenis peta umum yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas, sehingga ketampakan dari peta ini terlihat umum dan global. Selanjutnya ada peta khusus. Peta khusus adalah jenis peta yang menampilkan informasi secara khusus dan ketampakannya tertentu. Contoh dari peta khusus ini adalah peta tambang, peta kepadatan penduduk, peta pariwisata, dan sebagainya. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Vinda. Nah, penjelasan materi selanjutnya atau yang lain akan dijelaskan oleh Kak Helen. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih kepada Kak Vinda yang sudah menjelaskan tentang pengertian peta dan juga jenis-jenis peta. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Helen Risma Fatmawati. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang unsur-unsur peta. Nah, untuk bisa membaca peta, kita harus memahami unsur-unsur yang ada di peta. Nah, unsur-unsur peta untuk memudahkan kita dan membantu agar memahami apa saja data dan informasi yang ada di dalam peta. Nah, pada peta yang baik memiliki 6 unsur, yaitu judul peta, garis tepi peta, legenda, skala, penunjuk arah atau mata angin, serta garis astronomi. Nah, apa saja sih penjelasan-penjelasan dari 6 unsur-unsur peta tersebut? Yang pertama adalah judul peta. Judul peta adalah bagian dari kelengkapan peta yang berada pada posisi atas pada peta yang menunjukkan keberadaan peta tersebut. Nah, judul peta ini menunjukkan nama dari sebuah peta.
Judul peta ditulis pada bagian atas dengan huruf kapital yang menonjol. Seperti contohnya pada gambar ini. Nah, contohnya seperti Pulau Jawa. Nah, ini adalah tulisan dari judul peta untuk menunjukkan keberadaan peta ataupun nama dalam peta tersebut. Misalnya seperti peta Pulau Jawa, peta Jawa Tengah, Jawa Timur, peta Jawa Barat, ataupun peta lainnya. Selanjutnya adalah garis tepi peta. Nah, apa sih garis tepi peta itu? Garis tepi adalah sebuah garis untuk membatasi ruang pada peta. Biasanya berbentuk persegi 4. Garis tepi dibuat pada peta agar gambar berada di tengah-tengah dan meletakkan garis astronomi. Garis tepi peta merupakan batas-batas pinggir pada peta. Contohnya pada gambar ini merupakan garis tepi peta untuk batas-batas gambar ketika kita menggambar sebuah peta. Jadi ada batasnya. Nah, fungsi garis tepi ini adalah untuk menulis angka-angka derajat astronomi seperti ini. 110 derajat BT. BT itu bujur timur. Selanjutnya yaitu legenda. Apa itu legenda? Legenda bukan tentang cerita ya, tapi legenda ini merupakan keterangan-keterangan yang menjelaskan simbol-simbol yang terdapat pada peta. Pada umumnya, legenda simbol-simbol terdapat pada peta terletak di bagian sebelah kanan maupun sebelah kiri. Nah, di sini contohnya legendanya terletak di sebelah kanan. Legenda suatu daftar atau tabel yang menunjukkan tanda-tanda atau simbol-simbol konvensional yang digunakan pada peta disertai warna dan deskripsinya ditampilkan di sebelah kiri pada peta. Daftar lazim disebut dengan keterangan atau legenda peta. Contohnya seperti ini, di dalam legenda ada keterangan tentang dataran, warna dataran dan juga perairan, seperti warna hijau, warna kuning, oranye dan merah. Lalu ada warna biru itu untuk perairan. Kemudian penjelasan keterangan tentang lalu lintas kota, ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kota besar dan kota-kota lain. Kemudian ada gunung dan juga batas-batas negara atau provinsi. Sedangkan simbol merupakan gambar yang digunakan untuk mewakili objek dalam peta. Gedung dan bangunan perhubungan, tumbuh-tumbuhan, relief, dan titik kontrol batas administrasi perairan. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur peta yang keempat, yaitu skala. Apa itu skala? Skala merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Sebuah peta selalu dibuat lebih kecil dari keadaan yang sebenarnya, namun letak jarak serta arahnya seperti dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, seperti contoh ini adalah skala yang sebelah pojok kiri. Jika kalian ada peta bisa dicek skala 1:5.750.000, dan ini juga ada skala garisnya. Dibagi menjadi berapa? Skala itu dibagi menjadi dua macam, yaitu skala angka dan juga skala garis. Nah, kalau skala angka itu adalah menunjukkan perbandingan antara jaka di peta dan jaka yang sebenarnya dengan angka. Sedangkan skala garis adalah skala yang menunjukkan dengan garis lurus yang dibagi dalam beberapa ruas dan setiap ruas menunjukkan dalam satuan panjang yang sama. Seperti itu penjelasan tentang skala. Kemudian unsur peta selanjutnya yaitu mata angin atau penunjuk arah. Nah, pasti adik-adik pada tahu kan apa itu mata angin? Mata angin merupakan jarum pedoman atau garis yang menunjukkan arah suatu tempat. Mata angin juga berarti arah jurusan atau kiblat suatu tempat. Misalkan kita di tempat ingin sholat dan tidak tahu di mana arah kiblat, nah kita
juga perlu menggunakan mata angin untuk kita mengerti di mana kiblat tersebut. Contohnya seperti gambar ini. Apa sih arti dari mata angin ini? Penunjuk arah mata angin ini sangatlah penting untuk membantu kita agar dapat menjelaskan posisi di suatu tempat, yaitu ada 8 arah mata angin. Apa saja itu arahnya? Yang pertama T. T menunjukkan ke arah timur. TG. Apa itu TG? TG menunjukkan ke arah tenggara. Selanjutnya S. S menunjukkan ke arah selatan. Nah, BD menunjukkan barat daya. B menunjukkan ke arah barat. BL menunjukkan ke arah barat laut. Dan U menunjukkan ke arah utara. Selanjutnya ada TL. TL menunjukkan timur laut. Seperti itu penjelasan tentang mata angin penunjuk arah. Kemudian unsur peta yang terakhir adalah garis astronomi. Nah, apa sih garis astronomi itu? Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang garis tepi peta. Nah, garis tepi peta tersebut ada tentang apa itu garis astronominya. Nah, garis astronomi ini merupakan garis-garis tegak vertikal dan mendatar atau horizontal yang terdapat pada peta. Garis astronomi merupakan garis khayal yang terdapat pada peta yang berfungsi untuk meletak astronomi suatu tempat dengan cara dibentuk secara berlawanan arah satu sama lain sehingga membentuk vektor yang menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah tertentu. Nah, ada 2 jenis garis astronomi itu, yaitu tentang garis bujur dan juga garis lintang. Apa itu garis bujur? Nah, garis bujur merupakan garis tegak atau vertikal. Sedangkan garis lintang merupakan garis mendatar atau horizontal yang terdapat pada garis astronomi itu. Contohnya seperti ini. Garis tegak ialah garis bujur atau vertikal. Garis lintang seperti ini yang berbentuk horizontal atau mendatar. Garis astronomi tersebut berfungsi dalam menentukan letak suatu tempat atau wilayah, sedangkan fungsi garis lintang tidak hanya untuk menunjukkan koordinat lokasi bersama garis bujur, tapi juga digunakan sebagai penanda dalam pembagian zona iklim bumi. Sementara apa sih fungsi dari garis bujur itu? Yaitu untuk selain menunjukkan koordinat lokasi bersama garis lintang, ia juga berfungsi pembagian zona waktu termasuk tinggal hingga jam di seluruh bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur, ke arah bujur barat akan menunjukkan selisih waktu yang sebanyak 1 jam. Baik, mungkin itu penjelasan kakak tentang 6 unsur yang baik dalam peta, yaitu yang pertama judul peta, garis tepi peta, legenda, skala, mata angin, dan juga garis astronomi. Terima kasih. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Putri Sapanidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Bidaya telah menjelaskan. Di sini, perkenalkan, nama saya Putri Sapanidaya akan menjelaskan tentang simbol dalam peta. Selamat pagi adik-adik. Di sini kita akan belajar tentang apa? Sudah pada tahu belum? Ya, di sini kita akan belajar simbol dalam peta. Ada yang udah tahu belum nih apa itu simbol dalam peta? Kalau belum, di sini kakak akan menjelaskan apa itu simbol dalam peta. Simbol dalam peta merupakan suatu lambang atau gambar yang menunjukkan objek alam maupun peta. Simbol dalam peta dibagi menjadi 4 bagian. Apa saja kan itu? Kita lihat. Yang pertama nih adik-adik, apa ini yang pertama? Ya, simbol titik. Simbol titik merupakan area yang cukup sempit di dalam peta yang digambarkan dalam bentuk simbol. Simbol titik sendiri masih dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada simbol gambar. Apa sih itu simbol gambar? Simbol gambar yaitu simbol yang dituliskan dalam bentuk gambar yang wujudnya mempunyai
adik-adik udah pada belajar ya di materi matematika tentang bangun ruang, yang ada segitiga, ada lingkaran, ada persegi, dan ada persegi panjang. Dan yang ketiga adalah simbol huruf. Simbol huruf adalah simbol yang digambarkan dalam bentuk huruf atau singkatan kata. Misalnya P itu untuk pulau, PEG untuk pegunungan, TEL untuk teluk, SEL untuk selat, dan TG untuk tanjung, sedangkan KAP itu untuk kepulauan. Yang kedua nih, apanya adik-adik? Ya, yang kedua itu simbol garis. Simbol garis adalah simbol yang digunakan untuk menggambarkan ketampakan alam yang memanjang. Contohnya seperti jalan raya, rel kereta api, tol, dan lain-lain. Yang ketiga ada simbol wilayah. Simbol wilayah itu merupakan simbol dalam peta yang digambarkan untuk menggambarkan ketampakan alam yang luas. Adik-adik ada yang tahu nggak contoh dari simbol wilayah itu apa? Belum? Contoh dari simbol wilayah itu adalah misalnya hutan, rawa, sawah, kebun, dan lain-lain. Hutan, sawah, rawa, kebun itu merupakan ketampakan alam yang sangat luas ya adik-adik. Yang terakhir ada simbol warna. Pasti adik-adik udah pada tahu ya, di sini ada berbagai macam warna, ada warna putih, hitam, ungu, biru, merah, dan lain-lain. Dalam peta sendiri, simbol warna itu merupakan simbol yang memiliki arti atau makna dalam setiap warnanya. Contohnya hijau. Hijau itu untuk melambangkan dataran rendah, sedangkan kuning melambangkan dataran tinggi. Coklat kalian tahu enggak nih melambangkan apa? Melambangkan pegunungan. Putih itu seperti ini baju, itu melambangkan pegunungan salju, sedangkan merah menggambarkan batas kota, jalan raya, dan yang terakhir biru itu menggambarkan lautan, pantai,